Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai limbah domestik dan industri karet. Apa itu limbah? Limbah adalah bahan barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Pengertian limbah menurut Hu yaitu sesuatu yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Bentuk wujud limbah. 1. Limbah cair. Air limbah yaitu sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. 2. Limbah padat. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contoh dari limbah padat diantaranya yaitu kertas, plastik, serbuk besi, serbuk kayu, kain. 3. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Secara alami udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2. 4. Limbah suara yaitu limbah yang berupa gelombang bunyi yang merambat di udara. Limbah suara dapat dihasilkan dari mesin kendaraan, mesin-mesin pabrik, peralatan elektronik dan sumber-sumber yang lainnya. Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Di antaranya yaitu 1. Limbah cair domestik. Limbah cair domestik, domestic wastewater, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan, rumah tangga, bangunan, perdagangan dan perkantoran. Contohnya yaitu air sabun, air deterjen sisa cucian, dan air tinja. 2. Limbah cair industri. Limbah cair industri, industrial wastewater, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Contohnya yaitu sisa pewarnaan kain bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, atau sayur. 3. Rembesan dan luapan. Rembesan dan luapan, infiltration and inflow, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Air limbah dapat merembes ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang pecah, rusak, atau bocor, sedangkan luapan dapat melalui bagian saluran yang membuka atau yang terhubung ke permukaan. Contohnya yaitu air buangan dari talang atap, pendingin ruangan, AC, bangunan perdagangan dan industri, serta pertanian atau perkebunan. 4. Air hujan. Air hujan, storm water, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan di permukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan adat atau cair sehingga dapat disebut bah cair. Komposisi air limbah terdiri dari sebagian besar air 99,9%, sisanya terdiri dari partikel-partikel padat terlarut atau dissolved solid dan tersuspensi yaitu suspended solid 0,1%. Zat organik tersebut sebagian besar mudah terurai, biodegradable, merupakan sumber makanan dan media yang baik bagi bakteri dan mikroorganisme yang lain. Zat organik terdiri dari grit salt dan metals atau logam berat yang merupakan bahan pencemar yang penting. Solid sangat cocok untuk menempel dan bersembunyinya. Mikroorganisme baik yang bersifat patogen. Dampak buruk limbah: menghasilkan zat beracun yang menyebabkan tempat tumbuhnya kuman yang berkembang biak, dapat menyebabkan gangguan kesehatan, menyebabkan kerusakan pada benda, hilangnya keindahan lingkungan, menyebabkan gangguan biotik. Note: limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya. Selain itu, ada juga bahan baku mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Air terikut dalam proses pengolahan kemudian dibuang, misalnya ketika dipergunakan untuk mencuci suatu bahan sebelum diproses lanjut. Definisi limbah domestik. Limbah domestik atau rumah tangga merujuk pada jenis limbah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Limbah ini berasal dari kegiatan masak, mandi, mencuci, dan pemeliharaan rumah tangga lainnya. Penanganan limbah domestik. Daur ulang dan kompos, memisahkan limbah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan plastik, serta memanfaatkan limbah organik untuk pembuatan kompos. Pengolahan air limbah, menggunakan sistem septic tank atau sistem pengolahan air limbah komunal untuk membersihkan air limbah sebelum dibuang. Penanganan limbah domestik. Pengelolaan sampah padat. Menerapkan praktik pengelolaan sampah padat yang efektif, seperti pemilahan sampah dan pemusnahan yang sesuai. Penggunaan produk ramah lingkungan. Menggunakan produk ramah lingkungan dan bahan yang dapat diuraikan secara alamiah untuk mengurangi dampak limbah. Dampak lingkungan limbah domestik. 1. Pencemaran air. Limbah cair dapat mencemari sumber air, merugikan ekosistem perairan dan kesehatan manusia jika tidak diolah dengan baik. 2. Pencemaran tanah. Pembuangan limbah padat yang tidak terkelola dapat mencemari tanah dan menciptakan zona tanah tercemar. 3. Pencemaran udara. Emisi gas dari kegiatan memasak dan pemanasan dapat menyumbang pada pencemaran udara di dalam ruangan. 4. Kerusakan ekosistem limbah padat yang tidak terkelola dapat merugikan
keberagaman hayati dan ekosistem lokal jika tidak dibuang dengan benar. Sumber limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya. Selain itu, ada juga bahan baku mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Air terikut dalam proses pengolahan kemudian dibuang misalnya ketika dipergunakan untuk mencuci suatu bahan sebelum diproses lanjut. Air ditambah bahan kimia tertentu kemudian diproses dan setelah itu dibuang. Semua jenis perlakuan ini mengakibatkan buangan air. Dampak pencemaran udara industri. Emisi gas dapat menyebabkan pencemaran udara dan mempengaruhi kualitas udara di sekitar pabrik karet, menghambat dampak terhadap biodiversitas zona tanah tercemar. Pencemaran lingkungan dapat merugikan keberagaman hayati di sekitar pabrik karet dapat mencemari flora dan fauna. 3. Pencemaran udara akuatik dan mempengaruhi kualitas air di lingkungan pencemaran udara dan mempengaruhi peran masyarakat. Pendidikan lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah dan kebijakan daur ulang. Partisipasi dalam program daur ulang untuk mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi limbah padat. Definisi limbah pabrik karet. Limbah pabrik karet merujuk pada berbagai jenis limbah yang dihasilkan selama proses produksi, pengolahan, dan manufaktur produk-produk karet. Limbah ini dapat mencakup material yang tidak terpakai, zat kimia berbahaya, dan air limbah yang berasal dari berbagai tahapan produksi karet. Penanganan limbah karet. Recycle dan reuse. Mengimplementasikan praktik daur ulang untuk limbah karet yang dapat digunakan kembali dalam proses produksi. Pengolahan air limbah. Menerapkan sistem pengolahan air limbah untuk mengurangi dampak negatif pada kualitas air. Sistem pengelolaan limbah padat. Membangun sistem pengelolaan limbah padat yang efisien, termasuk pemrosesan dan pembuangan yang aman. Teknologi pengendalian emisi. Menggunakan teknologi pengendalian emisi gas untuk meminimalkan dampak pencemaran udara. Titik lokasi pengambilan limbah domestik beralamat di Jalan Pasir Leutik 07 RT 03 RW 09 Kecamatan Cibeunying Kidul Kel, Sukapada, Kota Bandung. Ujian parameter fisika meliputi warna, bau, suhu dan total zat tersuspensi dengan prosedur sebagai berikut. 1. Pengujian warna. Menguji warna diperlukan 3 ml sampel air limbah lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda, amati warna sampel tersebut menggunakan latar putih lalu catat hasil pengamatan. 2. Pengujian bau. Untuk menguji bau, siapkan 50 ml sampel air lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan dipanaskan menggunakan hot plate dan cium baunya kemudian catat hasil pengamatannya. 3. Pengujian total suspensi solid. Prosedur pertama itu dimulai dari penyaringan media penyaring dibasahi dengan aquades. Lakukan penyaringan dengan peralatan lalu homogenkan sampel dan masukkan ke dalam media penyaring dan sistem vakum dinyalakan kemudian bilas media penyaring sebanyak 3 kali dengan menggunakan 10 ml aquades dan lanjutkan penyaringan. Tinggalkan media penyaring dengan pinset dari peralatan penyaring ke media penimbang. Keringkan media penimbang yang berisi media penyaring dengan oven suhu 103-105 derajat Celcius selama 1 jam. Dinginkan pada desikator dan lakukan penimbangan ulangi hingga berat konstan. 4. Pengujian suhu. Yang pertama masukkan sampel sebanyak 50 ml ke dalam beker gelas 100 ml. Setelah itu masukkan termometer ke dalamnya lalu tunggu beberapa menit dan catat hasil suhu yang didapat. Parameter yang diuji selanjutnya adalah parameter biologi dengan metode JPT, penentuan jumlah perkiraan terdekat, bakteri coli. Prinsip, berdasarkan fermentasi laktosa selama 24 jam oleh bakteri coliform yang akan menghasilkan asam dan gas yang tertangkap oleh tabung Durham dalam tabung uji. 1. Menyiapkan medium kaldu laktosa, kaldu 1000 ml, pekton 10 gram, NaCl 5 gram dan laktosa 5 gram, larutkan semua bahan dan panaskan, atur agar pH 7,7,2. 2. Kemudian masukkan medium ke dalam tabung reaksi masing-masing 10 ml bersama tabung Durham yang terbaik dan berisi media, tidak boleh ada gelembung udara dalam tabung Durham, tutup rapat semua tabung dengan kapas. Sterilkan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Angkat dan dinginkan. 3. Memasukkan sampel masing-masing sebanyak 10 ml ke dalam 3 tabung medium laktosa, 1 ml sampel masing-masing ke dalam 3 tabung medium laktosa, 0,1 ml sampel masing-masing ke dalam 3 tabung medium laktosa serta 1 ml aqua steril ke dalam 1 tabung medium laktosa sebagai kontrol. 4. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. 5. Mengamati semua tabung, bila terbentuk gas dan asam berarti hasilnya positif. Adanya asam dan gas disebabkan karena fermentasi laktosa oleh golongan coli. Asam dilihat dari kekeruhan dan gas dapat dilihat dalam tabung Durham berupa gelembung udara. 6. Banyaknya kandungan E. coli dapat dilihat dengan menghitung tabung yang menunjukkan reaksi positif dan lihat tabel JPT-MPN, jumlah perkiraan terdekat most probable number. Bila inkubasi 1x 24 jam negatif, maka inkubasi lanjutkan 2x 24 jam. 7. Langkah-langkah tersebut di atas disebut presumptive test atau uji dugaan. 8. Uji ketetapan, confirmed test. Hasil dan uji dugaan kemudian dilanjutkan dengan uji ketetapan.
Dari tabung yang positif gas dan asam, terutama pada inkubasi 1x 24 jam, tanamkan suspensi pada medium MB agar iosin metilen blue agar secara aseptik. Dengan menggunakan jarum inokulasi. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1x 24 jam. Koloni bakteri E. coli tumbuh berwarna merah kehijauan dengan kilat metalik. Atau koloni merah muda dengan lendir untuk kelompok coliform lainnya. 9. Uji kelengkapan, completed test. Pengujian dilanjutkan dengan uji kelengkapan untuk menentukan golongan bakteri coli. Dari koloni yang berwarna tadi diinokulasikan ke dalam medium kaidu laktosa dan medium kaina agar miring, dengan jarum inokulasi secara aseptik. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1x 24 jam. Bila hasilnya positif, gas dan asam, sama seperti uji dugaan maka benar sampel mengandung bakteri coli. Dari kaina agar miring buat warnaan gram, bakteri coli menunjukkan hasil gram negatif bentuk batang. Untuk membedakan bakteri golongan coli dari golongan coli fekal, buat pekerjaan di atas secara duplo, rangkap 2, satu seri inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius, golongan coli, dan satu seri inkubasikan pada suhu 42 derajat Celcius, sedangkan golongan coli fekal dapat tumbuh baik pada suhu 42 derajat Celcius. Selanjutnya adalah parameter kimia yang dilakukan meliputi pH, DU, BOD, COT, amonia, V serta minyak dan lemak. 1. Menguji pH dengan prinsip berdasarkan pertukaran ion antara larutan sampel dengan larutan dalam elektroda kaca. Prosedur yang pertama. Siapkan 150 ml sampel lalu masukkan ke dalam gelas kimia dan celupkan elektroda yang sudah dicek dengan buffer pH lalu nyalakan pH dan tekan readout untuk menunjukkan nilai pH pada sampel. Catat hasil yang didapatkan. 2. Pengujian amonia metode Nessler. Prinsip, berdasarkan sampel air limbah yang direaksikan dengan kana tartat dan penambahan reagen sehingga terjadi perubahan warna antara sampel dan deret standar. Prosedurnya yaitu memipet sebanyak 50 ml sampel dimasukkan dalam tabung Nessler, lalu ditambahkan larutan kana tartat dan campur, ditambahkan 1 ml reagen lalu ditambah aquades hingga volume 100 ml dan bandingkan dengan larutan deret standar. Catat hasil yang diperoleh. 3. Pengujian V metode spektrofotometri. Prosedur V. Prinsip, berdasarkan sejumlah V3 dalam suasana asam direduksi oleh HNO3 menjadi V2, serta pembentukan senyawa berwarna yaitu penambahan larutan KSCB yang diukur absorbansinya pada anjang gelombang 100 nanometer. Dengan prosedur larutan standar V3. Buat lar standar, 10 mg/L, 20 mg/L, 30 mg/L, 40 mg/L, 50 mg/L. Pipet larutan standar induk V3 dalam labu ukar 100 ml. Ditambah 5 ml HNO3 dan KSCN 5%. Encerkan dengan aquades hingga tanda batas. Lakukan pengujian. 4. Pengujian DU dan BOD. Prinsip pengukuran BOD pada dasarnya cukup sederhana, yaitu mengukur kandungan oksigen terlarut awal, DU1, dari sampel segera setelah pengambilan sampel, kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut pada sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari pada kondisi gelap dan suhu tetap, 20 derajat Celcius, yang sering disebut dengan DU5. Selisih DOI dan DU5, DU1, DU5, merupakan nilai BOD yang dinyatakan dalam miligram oksigen per liter, mgl. Pertama, dimasukkan sampel sebanyak 60 ml ke dalam botol Winkler dan diencerkan menggunakan aquades hingga meluap, kemudian, sampel diinkubasi selama 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius sebagai dos. Lalu, dibuat pengenceran sampel lain tanpa adanya inkubasi dos. Kemudian, ditambahkan 1 ml larutan mangan 2 sulfat dan 1 ml larutan alkali iodide azida dengan ujung pipet tepat di atas larutan. Kemudian, ditutup segera botol Winkler dan dihomogenkan hingga terbentuk gumpalan sempurna. Dibiarkan gumpalan mengendap selama 10 menit dalam keadaan gelap yaitu dengan cara dibungkus menggunakan aluminium foil. Lalu, ditambahkan 1 ml larutan asam sulfat 4 pekat, ditutup botol dan homogenkan hingga endapan larut sempurna. Kemudian, larutan yang telah homogen dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 50 ml menggunakan pipet dan dititrasi dengan larutan natrium diosulfat dan 1 ml indikator amilum, kanji hingga warna biru hilang kemudian dicatat hasilnya. Selanjutnya dihitung oksigen terlarutnya dengan menggunakan rumus perhitungan BOD dan DU. 5. Pengujian COT. Metode pengukuran COT sedikit lebih kompleks, karena menggunakan peralatan khusus reflux, penggunaan asam pekat, pemanasan, dan titrasi. Pada prinsipnya pengukuran COT adalah penambahan sejumlah tertentu kalium dikromat, K2SiR23, sebagai oksidator pada sampel, dengan volume diketahui, yang telah ditambahkan asam pekat dan katalis perak sulfat, kemudian dipanaskan selama beberapa waktu. Selanjutnya, kelebihan kalium dikromat ditera dengan cara titrasi. Pertama, diencerkan 2 ml sampel limbah cair dengan 8 ml aquades. Kemudian, diambil 5 ml sampel yang telah diencerkan kemudian dimasukkan dalam labu Erlenmeyer. Lalu, ditambahkan HSO6N sebanyak 5 ml dan K2SiR27 sebanyak 20 ml pada sampel kemudian dikocok. Kemudian, dipanaskan sampel menggunakan water bath selama 10 menit. Kemudian, didinginkan larutan sampel hingga mencapai suhu ruang 25 derajat Celcius. Lalu, ditambahkan larutan Ki sebanyak 10 ml, sebelumnya labu Erlenmeyer dibungkus dengan aluminium foil. Kemudian, larutan dititrasi dengan Na2S23 0,1N, natiosulfat, hingga terbentuk warna kuning jerami, lalu ditambahkan amilum sebagai indikator sebanyak 10 tetes dan dititrasi larutan hingga terdapat perubahan warna biru menjadi hijau muda.
Kemudian dihitung jumlah COP. 6. Pengujian minyak dan lemak. Prosedur lemak dan minyak. Prinsip. Berdasarkan metode ekstraksi, lemak dan minyak contoh uji diekstraksi pada corong pisah untuk menghilangkan air yang masih tersisa digunakan natrium sulfat. Ekstrak lemak dan minyak dipisahkan dengan penyaringan. Dengan prosedur. Persiapan pengujian. Gelas kimia 100 ml di oven pada suhu 200 derajat Celcius selama 1 jam. Dinginkan pada desikator, timbang hingga konstan. Contoh sampel uji. Masukkan pada corong pisah 200 ml, tambahkan 2-3 tetes cyanide orange, tambahkan HCl, 1-1, hingga merah, tambahkan 20 ml N-heksana, dikocok kuat 2-5 menit, diamkan 1-2 menit hingga terbentuk lapisan air lalu sisihkan, lapisan heksana disaring dengan 3-5 gram natrium sulfat dalam gelas kimia Yg konstan. Titik lokasi pengambilan sampling limbah industri beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 82-88 Ujung Berung, Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat 40.612. Nama perusahaan, PT Katurindo Agung Jaya Rubber. Parameter fisika. Prinsip TSS. Melibatkan pengambilan sampel air pada kondisi tertentu diikuti oleh filtrasi untuk memisahkan padatan terapung dari larutan. Padatan yang terdapat dalam filter dikeringkan dan ditimbang untuk mendapatkan massa padatan terapung. TSS dihitung sebagai rasio antara rasa padatan yang terukur dan volume sampel air yang telah difiltrasi. Prosedur pengujian TSS atau total solid suspensi yang pertama itu dimulai dari penyaringan media penyaring dibasahi dengan aquades. Lakukan penyaringan dengan peralatan, lalu homogenkan sampel dan masukkan ke dalam media penyaring dan sistem vakum dinyalakan. Kemudian bilas media penyaring sebanyak 3 kali dengan menggunakan 10 ml aquades dan lanjutkan penyaringan. Tinggalkan media penyaring dengan pinset dari peralatan penyaring ke media penimbang. Keringkan media penimbang yang berisi media penyaring dengan oven suhu 103-105 derajat Celcius selama 1 jam. Dinginkan pada desikator dan lakukan penimbangan ulangi hingga berat konstan. Parameter yang diuji selanjutnya adalah parameter biologi dengan metode JPT, penentuan jumlah perkiraan terdekat, bakteri coli. Prinsip, berdasarkan fermentasi laktosa selama 24 jam oleh bakteri coliform yang akan menghasilkan asam dan gas yang tertangkap oleh tabung Durham dalam tabung uji. 1. Menyiapkan medium kaldu laktosa, kaldu 1000 ml, pepton 10 gram, NaCl 5 gram dan laktosa 5 gram, larutkan semua bahan dan panaskan, atur agar pH 7,2. 2. Kemudian masukkan medium ke dalam tabung reaksi masing-masing 10 ml bersama tabung Durham yang terbaik dan berisi media, tidak boleh ada gelembung udara dalam tabung Durham, tutup rapat semua tabung dengan kapas. Sterilkan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Angkat dan dinginkan. 3. Memasukkan sampel masing-masing sebanyak 10 ml ke dalam 3 tabung medium laktosa, 1 ml sampel masing-masing ke dalam 3 tabung medium laktosa, 0,1 ml sampel masing-masing ke dalam 3 tabung medium laktosa serta 1 ml aqua steril ke dalam 1 tabung medium laktosa sebagai kontrol. 4. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24-48 jam. 5. Mengamati semua tabung, bila terbentuk gas dan asam berarti hasilnya positif. Adanya asam dan gas disebabkan karena fermentasi laktosa oleh golongan coli. Asam dilihat dari kekeruhan dan gas dapat dilihat dalam tabung Durham berupa gelembung udara. 6. Banyaknya kandungan E. coli dapat dilihat dengan menghitung tabung yang menunjukkan reaksi positif dan lihat tabel JPT-MPN, jumlah perkiraan terdekat most probable number. Bila inkubasi 1x 24 jam negatif, maka inkubasi lanjutkan 2x 24 jam. 7. Langkah-langkah tersebut di atas disebut presumptive test atau uji dugaan. 8. Uji ketetapan, confirmed test. Hasil dan uji dugaan kemudian dilanjutkan dengan uji ketetapan. Dari tabung yang positif gas dan asam, terutama pada inkubasi 1x 24 jam, tanamkan suspensi pada medium MB agar, iosin metilen blue agar, secara aseptik. Dengan menggunakan jarum inokulasi. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1x 24 jam. Koloni bakteri E. coli tumbuh berwarna merah kehijauan dengan kilat metalik. Atau koloni merah muda dengan lendir untuk kelompok coliform lainnya. 9. Uji kelengkapan, completed test. Pengujian dilanjutkan dengan uji kelengkapan untuk menentukan golongan bakteri coli. Dari koloni yang berwarna tadi diinokulasikan ke dalam medium kaidu laktosa dan medium kaina agar miring, dengan jarum inokulasi secara aseptik. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1x 24 jam. Bila hasilnya positif, gas dan asam, sama seperti uji dugaan maka benar sampel mengandung bakteri coli. Dari kaina agar miring buat warnaan gram, bakteri coli menunjukkan hasil gram negatif bentuk batang. Untuk membedakan bakteri golongan coli dari golongan coli fekal, buat pekerjaan di atas secara duplo, rangkap 2, 1 seri inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius, golongan coli, dan 1 seri inkubasikan pada suhu 42 derajat Celcius, sedangkan golongan coli fekal dapat tumbuh baik pada suhu 42 derajat Celcius. 1. Pengujian DU dan BOD. Prinsip pengukuran BOD pada dasarnya cukup sederhana, yaitu mengukur kandungan oksigen terlarut awal, DU1, dari sampel segera setelah pengambilan sampel, kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut pada sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari pada kondisi gelap dan suhu tetap, 20 derajat Celcius, yang sering disebut dengan DU5.
Selisih DOI dan DU5, DU1, DU5, merupakan nilai BOD yang dinyatakan dalam miligram oksigen per liter, mgl. Pertama, dimasukkan sampel sebanyak 60 ml ke dalam botol Winkler dan diencerkan menggunakan aqueduct hingga meluap. Kemudian, sampel diinkubasi selama 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius sebagai dos. Lalu, dibuat pengenceran sampel lain tanpa adanya inkubasi dos. Kemudian, ditambahkan 1 ml larutan mangan 2 sulfat dan 1 ml larutan alkali iodide azida dengan ujung pipet tepat di atas larutan. Kemudian, ditutup segera botol Winkler dan dihomogenkan hingga terbentuk gumpalan sempurna. Dibiarkan gumpalan mengendap selama 10 menit dalam keadaan gelap yaitu dengan cara dibungkus menggunakan aluminium foil. Lalu, ditambahkan 1 ml larutan asam sulfat 4 pekat, ditutup botol dan homogenkan hingga endapan larut sempurna. Kemudian, larutan yang telah homogen dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 50 ml menggunakan pipet dan dititrasi dengan larutan natrium diosulfat dan 1 ml indikator amilum kanji hingga warna biru hilang kemudian dicatat hasilnya. Selanjutnya dihitung oksigen terlarutnya dengan menggunakan rumus perhitungan BOD dan DU. 2. Pengujian COT. Metode pengukuran COT sedikit lebih kompleks, karena menggunakan peralatan khusus reflux, penggunaan asam pekat, pemanasan, dan titrasi. Pada prinsipnya pengukuran COT adalah penambahan sejumlah tertentu kalium dikromat, K2SiO3, sebagai oksidator pada sampel, dengan volume diketahui, yang telah ditambahkan asam pekat dan katalis perak sulfat, kemudian dipanaskan selama beberapa waktu. Selanjutnya, kelebihan kalium dikromat titra dengan cara titrasi. Pertama, diencerkan 2 ml sampel limbah cair dengan 8 ml aqueduct. Kemudian, diambil 5 ml sampel yang telah diencerkan kemudian dimasukkan dalam labu Erlenmeyer. Lalu, ditambahkan HSO6N sebanyak 5 ml dan K2SiO7 sebanyak 20 ml pada sampel kemudian dikocok. Kemudian, dipanaskan sampel menggunakan water bath selama 10 menit. Kemudian, didinginkan larutan sampel hingga mencapai suhu ruang, 25 derajat Celcius. Lalu, ditambahkan larutan Ki sebanyak 10 ml, sebelumnya labu Erlenmeyer dibungkus dengan aluminium foil. Kemudian, larutan dititrasi dengan Na2S230,1N, natiosulfat, hingga terbentuk warna kuning jerami, lalu ditambahkan amilum sebagai indikator sebanyak 10 tetes, dan dititrasi larutan hingga terdapat perubahan warna biru menjadi hijau muda. Kemudian dihitung jumlah COT 3. 4. Pengujian pH dengan prinsip berdasarkan pertukaran ion antara larutan sampel dengan larutan dalam elektroda kaca. Prosedur yang pertama, siapkan 150 ml sampel lalu masukkan ke dalam gelas kimia, dan celupkan elektroda yang sudah dicek dengan buffer pH lalu nyalakan pH, dan tekan readout untuk menunjukkan nilai pH pada sampel. Catat hasil yang didapatkan. Pengujian amonia berdasarkan sampel air limbah yang direaksikan dengan kanat tartat, dan penambahan reagen, sehingga terjadi perubahan warna, kemudian sampel dibandingkan dengan deret standar. Selanjutnya pengujian amonia dengan menggunakan metode Nessler. Dipipet sebanyak 50 ml sampel dimasukkan dalam tabung Nessler, lalu ditambahkan larutan kanat tartat dan campur, ditambahkan 1 ml reagen, lalu ditambah aqueduct hingga volume 100 ml, dan bandingkan dengan larutan deret standar. Catat hasil yang diperoleh.